Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Air Story. Di video kali ini ada cerita horor tentang kesaksian sang pemilik uang balik. Seorang perempuan cantik memberinya selebar uang 50.000. Ternyata ini adalah uang siluman atau yang kemudian dikenal dengan nama uang balik. Uang inilah yang pada akhirnya membuatnya kaya raya. Sebut saja lelaki yang sejatinya berwajah tampan itu adalah Danu. Malam itu, entah malam yang keberapa kalinya, aku dan istriku harus tidur dengan menahan lapar. Maklumlah, pekerjaanku hanya sebagai pengumpul barang rongsokan kelaseri yang setiap hari keliling kampung dengan sepeda butut. Memang tak menentu pendapatannya. Hampir setiap hari bisa makan 2 piring nasi dengan sayur bening dan secobek sambal terasi. Kalau kebetulan dapat rezeki agak lumayan, barulah kami bisa makan dengan ikan goreng atau telur asin. Kebetulan siang hari tadi hujan turun lebat sekali, sehingga aku tidak bisa leluasa melakukan aktivitas keliling kampung membeli koran atau botol-botol bekas. Alhasil, tak ada kelebihan uang yang bisa aku bawa pulang, kecuali rasa letih dan kepala yang pusing akibat kehujanan hampir seharian. Selepas sholat Isya, aku dan istriku hanya makan sisa sayur asem yang tinggal airnya saja. Nasi pun hanya tinggal sepiring, dan kami makan bersama. Walau begitu, aku masih tetap merasa beruntung. Meskipun kehidupan ekonomiku carut-marut, istriku tetap setia mendampingiku. Dia juga termasuk seseorang yang tekun dalam beribadah. Ternyata aku tidak salah memilih Kartika sebagai pendamping hidupku. Dia tak hanya cantik dan soleha, namun dia juga istri yang sangat sabar dalam menghadapi segala cobaan. Namun, cintanya yang tulus itu membuat aku merasa bersalah. Sebab, aku belum bisa membahagiakan Kartika. Jangankan memberinya harta yang berlimpah, untuk memberi kehidupan yang layak saja, aku tak bisa melakukannya. Sungguh, bila ingat semua itu, tak terasa air mataku menetes. Aku merasa telah menjadi lelaki tak berguna. Nasib buruk sepertinya telah menjadi bagian dalam hidupku. Bukannya aku pemalas atau tidak mau kerja keras. Aku sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam cari rezeki, tapi tetap saja hasilnya pas-pasan. Tika, sampai kapan hidup kita akan begini terus? Cetusku sambil menatapnya. Sabar ya mas, mungkin ini cobaan dari Allah, jawabnya singkat. Coba kalau dulu aku sekolah sampai sarjana, pasti hidup kita tidak akan susah begini, kataku menggerutu. Sudahlah, jangan salahkan keadaan. Tidak baik terus-terusan mengeluh, timbalnya dengan bijak. Kartika, atau biasa aku panggil Tika, memang selalu jadi sumber pencerahan batin bagiku. Dia adalah api semangat hidupku dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Setiap kali aku merasa putus asa, setiap kali aku merasa terjatuh, maka dia selalu ada dan menjadi malaikat yang seolah tak pernah bosan mengulurkan tangannya untukku. Rasanya dosa sekali bila aku menyakitinya. Suatu malam, aku duduk sendiri di bibir sumur tua yang sudah tak terpakai lagi. Jaraknya sekitar 50 meter dari belakang rumahku. Waktu itu, hatiku memang sedang galau memikirkan kenyataan hidup yang kualami. Sambil membiarkan lamunanku berkelana entah kemana,
Mataku seakan tak berkedip memandang langit yang penuh dengan taburan bintang. Apalagi malam itu bulan sedang purnama. Sinarnya yang terang menjadi mahkota di malam yang sunyi itu. Entah pukul berapa, aku tak tahu. Sebab aku memang tak pernah memiliki jam tangan yang bagiku adalah sebuah barang mewah. Yang pasti, malam itu suasana sudah sangat sepi. Tak ada suara orang lewat. Bahkan suara jangkrik pun seolah tidak terdengar. Iya, malam yang hening. Rasa dingin mulai menyelimuti tubuhku. Ketika aku sadari kesendirianku yang sedemikian sempurna, tiba-tiba aku merasa takut. Entah kenapa, bulu kuduku mendadak merinding. Aku bergegas bangkit dari tempat itu. Namun tiba-tiba, aku tersentak kaget. Jangan pergi dari sini kalau kamu ingin kaya. Demikian terdengar sebuah suara yang tidak berwujud, yang membuat kaget setengah mati. Aku celingukan, mencoba mencari sumber suara itu. Tapi, jangankan orangnya, bayangannya pun aku tak melihatnya. Siapa kau ini? Tanyaku dengan bulu kuduk semakin berdiri meremang. Kembalilah duduk di bibir sumur ini, sayang. Suara itu kembali terdengar. Astaga, aku baru menyadari kalau suara itu terdengar lembut sekali. Iya, suara seorang wanita. Tapi siapa dia? Mengapa ada wanita di tengah malam begini? Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Duduklah kembali di bibir sumur ini, sayang. Katanya lagi. Entah mengapa, kali ini aku menuruti perintahnya. Lihatlah ke dalam sumur dan tolong keluarkan aku dari dalam sumur ini. Pinta suara itu dengan nada lembut penuh permohonan. Seperti terhipnotis, aku langsung melongo ke dalam sumur. Aneh bin ajaib. Di dalam sumur yang sudah tidak terpakai selama bertahun-tahun itu, ternyata memang ada seorang perempuan. Dengan sigap, aku kemudian berusaha mengeluarkan wanita itu. Anehnya, kala itu entah mengapa, rasa takut yang tadi menyergap batinku kini telah hilang entah kemana. Bahkan demi melihat kecantikan wanita itu, rasa takutku malah berubah menjadi cinta. Padahal jelas, aku tidak pernah mengenal atau melihatnya sebelumnya. Kejadian selanjutnya sungguh terjadi di luar akal sehat. Nafsu birahiku tiba-tiba bergejolak ketika melihat paha wanita itu tersingkap karena tertiup angin malam. Dan entah siapa yang memulai, tiba-tiba aku sudah bergumul dengannya. Aku terkulai lemas setelah menyemprotkan magma kenikmatan kepada wanita cantik itu. Entah berapa lama kami bercumbu, yang pasti sebelum pergi, dia memberikan aku selembar uang Rp50.000 sambil berkata, "Uang ini sebagai awal dari kekayaanmu, sayang." Setelah itu dia pun pergi, dan bayangannya pun lenyap ditelan gelap malam di ambang subuh. Aku tertegun dan bingung. Aku sulit mempercayai apa yang barusan terjadi. Kuraba saku bajuku. Ternyata selembar uang tadi benar-benar ada. Di pagi harinya, setelah kejadian ini, kepada Kartika aku pamit mencari rongsokan seperti biasanya. Tapi sebenarnya, aku tak mencari rongsokan. Aku masih bingung dan cemas bila teringat kejadian semalam. Apa sebenarnya maksud uang ini? Batinku, sambil memegang uang pemberian wanita itu. Meski pada awalnya sekedar mencoba-coba, akhirnya aku belanjakan juga uang itu ke sebuah warung. Aku membeli beras, minyak goreng, telur, dan beberapa makanan ringan untuk cemilan istriku. Setelah dihitung, jumlah belanjaanku 42.000. Jadi aku masih menerima kembalian 8.000. Sesampainya di rumah, bukan main senangnya istriku. Dia menyambutku dengan rasa syukur. Alhamdulillah,
Akhirnya Mas Janu ada rezeki kan? Ucap Kartika memanjatkan rasa syukurnya. Aku tersenyum, pura-pura ikut mengucapkan syukur. Dalam hati, aku tetap berniat akan berusaha untuk menjaga rahasia ini. Setelah menyerahkan belanjaan itu kepada Kartika, aku bergegas mandi. Ketika aku lepas bajuku, tiba-tiba uang 50.000 jatuh dari saku bajuku. Aku terpana dibuatnya. Aneh, bukankah uang tadi sudah habis kubelanjakan? Lantas kenapa bisa balik lagi ke saku bajuku? Lambat laun akhirnya aku mulai menyadari bahwa uang pemberian makhluk itu memang bukanlah sembarangan uang. Mungkinkah ini adalah uang siluman? Atau mungkin pula ini yang disebut uang balik? Awalnya batinku gelisah karena kenyataan ini. Namun celakanya, lambat laun aku malah menikmati keanehan ini. Mungkin karena semakin hari uangku semakin banyak. Bayangkan saja, setiap kali aku belanja, uangku pasti kembali utuh. Bukan hanya barang yang kubeli yang kuterima, tapi sekaligus juga uang kembaliannya. Untuk menghindari kecurigaan istriku, aku berdalih bisnis barang antik dengan orang kaya. Karena aku tulusan cintanya, istriku percaya dengan kebohonganku. Dan berkat uang balik itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, aku bisa beli rumah, sawah, dan beberapa areal tanah yang cukup luas. Pekarangan yang luas tersebut aku kapling-kapling menjadi rumah. Kemudian aku jual per unit. Maka jangan heran bila akhirnya aku mampu membeli mobil, juga rumah mewah beserta isinya. Tapi tahukah kalian, ada satu hal yang harus aku lakukan untuk mempertahankan kekayaan yang kumiliki. Setiap malam Jumat Legi, aku harus melayani istri gaibku yang bersemayam di sumur tua di belakang rumah kami. Istri gelapku ini bernama Putri Sanca. Dia berasal dari bangsa lelembut. Dari Putri Sanca tersebut, kekayaanku bersumber. Sampai sejauh ini, Kartika, istriku, tidak pernah tahu sepak terjangku. Dalam hati sebenarnya, aku merasa berdosa. Tapi biarlah semua ini menjadi rahasia hidupku. Terlepas dari semua itu, setiap toko atau warung yang baru aku beli, entah itu beli semen, emas atau apa saja, uang dariku pasti hilang tak berbekas. Dan uang itu sebenarnya tidak hilang, tapi uang itu kembali kepada aku. Memang, banyak orang yang curiga kepada aku, tapi mereka tidak bisa membuktikan kecurigaannya kepada aku. Apalagi, aku selalu berbuat amal baik dengan membagi-bagikan sembako, terutama setiap menjelang Lebaran dan menjelang Ramadan. Aku juga selalu menyantuni anak-anak yatim piatu. Jadi sepertinya aku bersih di mata masyarakat sekitar. Seiring dengan ini, kekayaanku semakin berlimpah ruah. Dan yang membuatku bahagia, Kartika, istriku, bisa tersenyum senang dan hidup mewah. Di luar sepengetahuanku, rupanya secara diam-diam dan orang yang merasa tertipu oleh ulahku dengan mencari orang pintar. Akhirnya, orang itu menemukan penangkalnya, dan orang ini memberikan rahasia penangkal ini kepada pemilik warung atau toko yang lainnya. Lalu apakah yang terjadi kemudian? Entah bagaimana, setiap aku membeli sesuatu, uangku tidak kembali lagi seperti biasanya. Bahkan uangku yang kusimpan di berangkas tiba-tiba lenyap tanpa sebab. Karena itulah, dalam waktu singkat, hartaku mulai menipis. Aku benar-benar syok dengan kenyataan ini. Sementara itu, tanpa kuduga, istriku juga mulai curiga dengan sepak terjangku. Dia berusaha menyadarkanku, tapi aku menangisnya dengan keras. Aku tidak sudi, Mas, mencari harta dengan bersekutu dengan setan. Itu namanya murtad, Mas, kata istriku suatu malam. Baru kali ini kulihat dia berkata keras seperti itu kepada aku. Dan bukannya insaf, aku malah menendang dan menamparnya. Aku benar-benar berubah beringas, terlebih setelah tahu kalau istriku
ternyata mencari orang pintar dan menyuruh orang untuk menguburkan uangku di kuburan. Setelah mengetahui perbuatan Kartika ini, dengan kejam kuinjak-injak tubuhnya. Untuk para tetangga segera menolongnya, kalau tidak, mungkin aku telah membunuh istriku sendiri. Dengan kalap, aku berlari menuju sumur tua tempat Putri Sanca. Aku berteriak-teriak memanggil namanya. "Keluar Putri Sanca, tolong aku, beri aku uang. Aku tidak ingin jatuh miskin. Aku tidak ingin jadi kere." Pintaku menghibah. Tiba-tiba, dari dalam sumur tersebut, keluar seorang nenek renta berbaju comang-camping dan berbau anyir. Orang-orang yang melihatnya pada muntah dan menutup hidungnya. "Pergi kamu nenek busuk. Aku mau Putri Sanca, bukan kamu." Bentakku setelah meludah karena merasa jijik. Nenek itu tertawa menyeramkan. "Putri Sanca itu, ya aku. Ayo sini. Kamu telah melanggar kesepakatan. Sudah 2 malam Jumat, kamu tidak penuhi hasrat birahiku," ucapnya sambil berusaha menyeretku ke dalam sumur tua. Melihat itu, istriku berusaha meraih tanganku. Aku sendiri terus meronta melakukan perlawanan. "Kartika, tolong aku, tolong aku," pintaku setengah putus asa. Percuma saja. Putri Sanca yang ternyata siluman tua renta berhasil menyeretku masuk ke dalam sumur. Ku dengar saat-saat terakhir istriku berteriak pilu memanggil namaku, dan suara istriku itu rasanya begitu nyeri terdengar di telingaku. Selanjutnya, aku tidak mendengar apa-apa lagi. Pandanganku jadi gelap dan pekat ketika siuman. Ku dapati diriku berada di ruang perawatan sebuah rumah sakit. Sekujur tubuhku terasa nyeri, namun rasa nyeri itu seketika lenyap ketika aku lihat Kartika menatapku dengan senyum. Walau kulihat matanya bengkak dan merah. "Apa yang terjadi denganku, Tika?" tanya aku. Kartika tak menjawab. Dia berusaha menenangkanku. Di saat yang sama, baru kusadari kalau di dalam ruangan itu ada juga ayah dan ibuku, kedua mertuaku, juga seorang pria tua bersorban putih yang belakangan ku ketahui namanya adalah Kiai Abdullah. Nah, Kiai Abdullah inilah yang kini membimbing pertobatanku. Belakangan aku tahu kalau pada hari itu aku benar-benar jatuh ke dalam sumur tua tersebut. Untunglah para tetangga menyelamatkanku, walau beberapa persedihanku dinyatakan patah oleh dokter. Kini aku telah sembuh dan sehat walafiat. Satu hal yang paling kusyukuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberiku panjang umur, sehingga aku bisa melakukan pertaubatan nasuha. Walau kekayaanku telah habis, namun aku bersyukur, sebab masih memiliki iman Islam. Dan aku juga masih bisa merasa bangga, sebab memiliki istri solehah seperti Kartika. Dengan sedikit sisa uang yang ada, Kartika kini membuka sebuah warung kecil-kecilan, sedangkan aku tinggal di pesantren milik Kiai Abdullah. Entah untuk berapa lama lagi. Demikianlah kesaksian dari seorang pria, sang pemilik uang balik. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.